Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehubungan dengan adanya beberapa siswa yang memberikan pertanyaan tentang tugas yang saya berikan, yakni mencatat dengan metode mind map, maka berikut akan saya jelaskan apa itu mind map. Jadi pada dasarnya mind map ini adalah metode membuat catatan atau rangkuman yang diperkenalkan oleh Tony Buzan. Jadi kalau dalam pencatatan konvensional dibuat seperti ini, maka dalam metode mind map kita buat seperti ini. Jadi kertasnya kita buat memanjang dan pokok materi kita letakkan di tengah-tengah kertas. Jadi metode mind map ini menggunakan kata kunci, garis, warna, bentuk, atau grafik, dan tabel untuk mendukung catatan kita. Hal ini kita dimaksudkan untuk lebih memudahkan kita mengingat pelajaran kita. Ingat, otak kita itu lebih gampang mengingat bentuk, warna, dan sebagainya. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas tentang ragam hias pada bahan keras. Nah, pada ragam hias bahan keras ini di sini sudah ada sub pokok bahasannya, meliputi pengertian, jenis, bahan dan alat, teknik pembuatan, fungsi dan makna, serta penerapannya dalam sehari-hari. Di sini Anda bisa melihat saya memberi dengan warna-warna yang terang. Kemudian di setiap bagian ini saya memberikan garis-garis yang menandakan pembahasan dari setiap subbagian ini. Jadi misalnya pada pengertian, ornamen yang dimaksud di sini adalah ragam hias yang dimaksud di sini adalah ornamen yang digunakan pada bahan keras seperti batu, kayu, tembaga, gading, tulang, dan tanduk. Kemudian jenisnya, jenis di sini yang dimaksud adalah jenis ragam hias pada bahan keras dapat berupa ragam hias flora, ragam hias fauna, geometris, dan figuratif. Kalau geometris ini adalah bentuk-bentuk dasar, figuratif adalah bentuk manusia yang sederhanakan, flora adalah bentuk tumbuhan, dan fauna adalah bentuk hewan. Kemudian bahan dan alat. Bahan yang digunakan untuk membuat ragam hias pada bahan keras bisa berupa batu, bisa berupa kayu, dan bisa berupa logam. Tentunya juga membutuhkan cat atau pewarna, dan mungkin saja zat kimia tertentu untuk bahan berupa logam. Kemudian alat yang umum dibutuhkan adalah pahat, palu, gergaji, bor, cetakan, tentu saja kuas. Kemudian teknik pembuatan, ada 3 teknik pembuatan secara umum pada bahan keras, yaitu dengan cara dicat, dilukis, diukir, dan dicetak. Dicetak ini biasanya digunakan untuk logam, jadi tentunya logamnya dicairkan dulu dengan pemanasan dalam suhu tertentu, bisa juga fiber dan sebagainya. Kemudian untuk bahan yang diukir biasanya pada kayu dan batu. Kemudian fungsi dan makna. Jadi di sini ragam hias pada bahan keras ini memiliki fungsi sebagai hiasan. Kemudian dia juga berfungsi sebagai simbol dari status sosial tertentu. Kemudian bisa juga sebagai fungsi religi. Hal ini bisa kita lihat misalnya pada rumah adat Toraja. Kemudian penerapan pada kehidupan sehari-hari antara lain bisa kita temukan pada kursi, meja berukir, lemari berukir, bisa pada topeng, dan gagang senjata tradisional. Nah, demikian cara membuat mind map, khususnya pada pokok bahasan ragam hias bahan keras. Nah, selamat mencoba di rumah, selamat beraktivitas. Nah, untuk menambah pengetahuan Anda tentang apa yang saya jelaskan tadi, berikut saya perlihatkan contoh. Misalnya untuk bahan yang terbuat dari gading biasanya digunakan untuk gagang senjata tradisional seperti ini nih. Nah, keren kan? Untuk bahan yang terbuat dari kayu, Anda bisa lihat seperti ini. Ini sebenarnya dari kayu, tapi di sini ada ragam hiasnya. Yang ini dengan cara dilukis, bukan dengan cara dipahat ya. Jadi dilukis dengan menggunakan cat. Keren. Kemudian untuk bahan yang terbuat dari tembaga,
Nah, seperti ini nih. Ini ada hiasan di sini atau tulisan dan bentuk-bentuk. Ini dibuat bukan dengan cara dilukis, bukan juga dengan cara dipahat, tapi disebut dengan cara dietsa menggunakan zat kimia tertentu. Biasanya berupa air keras, ya. Keren kan? Dan ini juga alat musik. Ini terbuat dari kayu. Di sini ada hiasan dengan cara dilukis atau dicat, bukan dengan cara dipahat. Oke. Semoga bermanfaat buat Anda. Selamat beraktivitas dan tetap bahagia.